Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas glitch teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning, fake group seperti itu dengan nama yang mirip MS Trade and Investment. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan glitch teman-teman ya. Ini adalah satu cryptocurrency yang diminta oleh teman-teman di komentar. Kodenya adalah GLCH. Teman-teman bisa langsung ke coinmarketcap.com untuk melihat tentang glitch. Ada di ranking 449 teman-teman ya. Ini bukan barang yang biasa saya tradingkan karena saya hanya trading di barang-barang dengan market cap urutan market cap sekitar 25. Tapi saya mencoba untuk menganalisa untuk teman-teman yang saat ini sedang memegang glitch karena secara pergerakan juga glitch saat ini bergerak naik seperti itu teman-teman ya. Ini adalah chart daily-nya. Nah, di sini saya akan mencoba membaca technical dari glitch ya. Ini di dalam weekly, saya tidak bisa berkata banyak. Coba kita lihat dulu di sini. Oke, ini adalah all-nya. Ini sejak Januari 2021. Kalau di data Coin Market Cap, saya hanya melihat dari Januari 2021 ya teman-teman. Saya hanya bisa melihat di situ. All-nya, year to date-nya juga tentu dari situ ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari all itu harganya awalnya 0,16 sempat tertinggi 1,5 teman-teman. Jadi 0,16 nih, bayangin teman-teman yang hold di harga segitu terus naik ke 1, sekian dolar, tentu profit berlipat-lipat seperti itu teman-teman ya. Saat ini harganya di 0,6. Ini sempat turun ke 0,67 terus 0,8, saat ini di sekitar 0,6 lagi. Saya akan mencoba analisa teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pengen tahu, langsung aja ke glitch.finance. Yang ini ya teman-teman. What is glitch? Glitch is a blockchain-based operating system purpose built for money market decentralized application and decentralized financial activity. In contrast to existing blockchain system, glitch is not intended to be jack all of application. Jadi dia bukan aplikasi satu untuk semua, tapi dia kayaknya secara khusus yang dibuat secara custom, fokus hanya pada decentralized finance application. Teman-teman yang tertarik langsung aja baca ke situ ya. Saya hanya akan menyajikan data secara teknikal aja seperti itu. Oke, kita akan lihat nih di dalam weekly. Saya nggak bisa berkata karena datanya di ini kurang ya teman-teman. Nah ini terus. Tadi kan harganya tadi 0,6 ya, 0,6 dolar. Awalnya itu adalah 0,1 dolar ya, 0,1 berarti sekitar 1.400-an. 1.400-an kalau kita lihat di data di sini 1.400, kalau data di Indodax nih dari 300-an teman-teman. Ini dari kalau di Indodax, sebentar saya deketin dok, nggak bisa muncul ya tanggalnya. Biasanya sebentar teman-teman, ini dia kalau belum ini nggak bisa muncul dia ya. Pokoknya gini aja deh, ini di data saya itu dari harga sekitar 130-an ya, sekitar ya 1000-an lah seperti itu, terus naiknya itu sampai 19 ribuan ya. GLCH 19 ribuan. Ini di sini berapa sih? Kok di sini datanya 0,9 ya? Year to date GLCH teman-teman. GLCH IDR. Oke lah, kita lanjut aja deh. Nah, sekarang di daily seperti ini pergerakannya. Saya refresh dulu teman-temannya. Di daily seperti ini. Ya.
Ini data saya di daily seperti ini, tertingginya adalah di Indudax itu sekitar 20 ribu, sekarang tadi sempat di 10 ribuan. Jadi teman-teman yang kemarin masuk di 6 ribuan, profitnya 40-an, 30% lebih ya, 30% lebih. Nah, oke, kita akan lihat kalau di dalam data daily ini kok kayaknya agak susah dianalisa ya teman-teman, sekilas saja karena datanya nggak banyak kalau di sini ya. Ini dari 20-an ini, 20-an Mei. Kita lihat dari sini nggak bisa, agak susah saya menganalisanya. Saya bawa ke 4 jam. Oke, seperti ini. Ini kalau pergerakan 4 jam, di 4 jam pun saya belum bisa berkata banyak teman-teman ya. Akan saya ini dulu. Ntar saya agak meleset-meleset ini mouse-nya. Oke. Ya, saya tarik dulu gini supaya saya bisa dapat gambaran ini dalam 4 jam teman-teman ya. Dalam 4 jam dia dari swing high-nya di sini, swing high-nya ya teman-teman. Terus kemudian dia koreksinya sampai ke sini. Nah, terus mantul ya. Saya akan tarik dari titik tertinggi titik terendah aja untuk melihat pantulan dia. Dari swing high ke swing low-nya. Nah, di sini udah cukup terbaca teman-teman ya. Nah, disinilah kita menganalisa dari awal tren ini. High ini adalah swing high-nya di 19.700. Ini adalah swing low-nya. Swing high adalah titik di mana tidak ada titik yang lebih tinggi dari sekitarnya yang swing high gitu. Kalau swing low adalah titik di mana tidak ada yang lebih rendah. Dalam tren turun nih teman-teman, saya pindah ke 1 jam, teman-teman akan bisa melihatnya dengan jelas. Nah, seperti ini. Di dalam pergerakan 1 jam, untuk glitch ini, dia turun, terus dia naik ke sini. Ini adalah di retracement 23 itu di 8.400. Saya mesti geser karena dia tidak bisa diklik. Saya geser ke kanan. Ya. Jadi dalam gerakan turun dia sudah naik ke 23 retracement. 23 retracement itu di sini di 8.400. Kemudian tembus 38 retracement, 38 retracement, 50 retracement, 61. Jadi dalam tren turunnya dia sudah retrace ke atas ke 23, 38, 50, 61. 61 ngetes 61 terus dia testing atau pullback. Nah, inilah pentingnya kalau teman-teman tahu Fibo, dia pullback ke bawah ya ke area Fibo-nya lagi di 38 23 ya, seperti itu. 23 mantul lagi teman-teman di sini. Naik lagi 38 50 61. Maksud saya ini 61 78. Nggak bisa lihat, saya tarik dulu aja deh. Nah, 78. Jadi pantulannya dekat dari 78, dia turun lagi seperti itu terus. Nah, ini jadi supportnya terus ya. Nah, di sini juga sama teman-teman, dia bermain-main terus di situ. Ini area-area ini historinya mengikuti. Terus di sini juga turunnya tepat sekali. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai Fibonacci dan sudah menariknya seperti ini, jadi ketika kemarin naik turun seperti ini, teman-teman udah siap kira-kira di sini dia akan mantul. Nah, di sini mantul juga. Di sini mantul juga pas ya, teman-teman. Di sini mantul juga. Seperti itu. Jadi Fibo ini perlunya adalah teman-teman tuh tahu petanya, peta pergerakannya. Saya ulang lagi, saya hapus semua ya. Ini dalam 4 jam. Dalam 4 jam seperti ini. Kita tarik dari high-nya ke low-nya. High-nya di sini. Ya, ke low-nya ya. Langsung ketemu semua titik. Untuk saat ini, untuk glitch ini teman-teman, dalam tren turun ini kan dia udah mulai naik lagi nih. Kalau kita anggap dari sini sama juga. Jadi dari area sini dia saat ini udah testing resist, udah tembus resist 23 retracement di 8.400 dan sudah di
di 38 retracement. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana bisa mendeteksi glitch akan bergerak? Bagaimana bisa mendeteksi glitch akan bergerak? Jadi, saya tarik garis lagi. Seperti ini. Oke. Nah, mendeteksi glitch akan bergerak, kita coba pasang MACD. Oke. MACD udah terpasang. Nah, di sini teman-teman, coba kita lihat pada saat ini turun ya. Ini datanya belum banyak. Jadi di sini nggak ada MACD. Datanya belum muncul. MACD kan ada time frame-nya, jadi dia belum muncul. Nah, ini sebenarnya harganya di sini naik. Di sini nggak bisa baca ya kita ya. Nah, di sini ini indikator naik dia. Price up, indikator up, MACD line, maksudnya histogram up, MACD line dan signalnya up. Ya, terus kemudian di sini turun. Terjadi dead cross sehingga dia turun ya. Nah, mulai naiknya lagi kalau entry yang lebih dulu di sini dan di sini. Nah, dua titik ini, yang pertama ini spekulatif buy, ini confirm buy. Dan harganya naik. Tapi naiknya di sini cenderung melemah lagi dan di sini dead cross sehingga turun kan, walaupun turunnya nggak banyak. Jadi area di sini memang harganya naik turun tetapi tidak dalam. Kenapa? Karena MACD-nya tidak tinggi dan tidak rendah. Baru mulai agak trending di sini. Jadi di sini area confirm buy, di sini area confirm buy, di sini area buy, spekulatif buy maksud saya, di sini spekulatif buy, di sini confirm buy. Jadi spekulatifnya dengan histogram yang mulai membalik ke atas dan confirmnya menggunakan golden cross MACD line ke MACD sinyal. Jadi yang biru golden cross ke yang merah. Ini mulai naik. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan MACD, maka sinyal buy-nya itu bisa dicari lebih awal dengan histogram. Kalau itu sifatnya spekulatif atau menggunakan ini golden cross MACD line ke sinyalnya. Ini dalam 4 jam teman-teman ya. Dalam 1 jam tentu lebih jelas. Dalam 1 jam tentu lebih jelas. Ini saya ini dulu. Agak susah kalau nyari yang di 1 jam itu. Jadi mesti ke 4 jam dulu. Seperti ini. Oke. Ini juga MACD-nya juga mesti diperbesar dulu supaya teman-teman bisa melihat. Nah, ini malah seperti ini. Saya stop dulu. Oke, ini udah saya gambar dalam 4 jam. Jadi low-nya dari MACD, low-nya dari price kemarin di sini di 4.900. Itu kalau kita lihat itu tepat di sini teman-teman. Jadi area spekulatif buy itu di sini. Kalau kita tarik garis ke atas itu di sini. Jadi terendahnya kan ini, terendahnya. Jadi ambil satu confirm ya. Agak ke kanan dikit, kita samain coba. Nah, jadi di area inilah spekulatif entry. Spekulatif entry-nya dengan menggunakan histogram. Ini saya garis biar pas. Nah, ini jadi dia agak geser dikit ya. Nih. Nah, teman-teman, inilah area masuknya kemarin dengan menggunakan histogram. Di sini spekulatif buy. Confirm buy-nya di sini. Confirm buy-nya di yang golden cross-nya di sini saya kasih garis di titik kedua. Ya, confirm buy-nya dia lebih jauh di sini ya. Confirm buy-nya di sini. Jadi masuk lebih dulu dengan histogramnya mulai membalik ke atas. Dan untuk confirm itu adalah spekulatif buy-nya. Confirm buy-nya menggunakan MACD sinyal yang biru yang menembus yang merah ke atas seperti itu. Nah, setelah itu ngegas seperti itu, kita lihat volumenya. Oh, volumenya ada tambah terus oke. Nah, baru kemudian itu akan oke sekali kalau MACD-nya ke atas. Nah, seperti ini. Jadi oke sekali ngegas ya ini. Terus
Nah, dia melemah dikit terus ngegas lagi. Ngegas lagi dia hampir tembus resistan di atas. Nah, baru kemudian konsolidasi dan dia ngegas lagi di sini. Ini bagusnya dia ngegas lagi dan breakout. Untuk glitch, dia sempat ke retracement 38 di 10.600-an. Tapi terus kemudian dia saat ini maksudnya dia testing. Jadi kan di sini ini adalah retracement 38 di 10.600 di sini. Terus dia testing, saat ini posisinya testing. Nah, kalau bagi trader-trader yang udah ketinggalan, gimana Pak? Ya kalau udah ketinggalan sih sebenarnya kalau kebiasaan ya, kebiasaan dari suatu saham yang lari, kalau masih di area-area 0 sampai 23 itu masih baru start mesin aja sih. Cuman ini saat ini apa ya, walaupun gini loh. Ini kan dari tren turun terus dia mulai naik. Ini area sini ini masih spekulatif. Orang rata-rata akan suka kalau di area sini. Tapi kalau membeli sekarang ini sebenarnya bagusnya adalah dapat harga yang murah. Cuman jeleknya kalau marketnya belum ngegas-ngegas seperti sekarang, itu bisa lagi balik ke bawah, bisa. Ya seperti ini juga balik lagi kan ke bawah. Jadi kalau kondisi market masih nggak bagus seperti ini, saran saya sih kalau teman-teman yang udah pegang barang di bawah, kalau udah naik, ketika nemu-nemu di resist seperti ini, TP dulu aja. Ini kan TP lagi nih. Ya ini kan TP juga. Ini kemarin kan pada saat kita cek ya, ini apakah bersama dengan Bitcoin ngedip ya. Nah, Bitcoin ngedip tuh di sini teman-teman. Ini Bitcoin ngedip tuh pas di sini. Jadi pas Bitcoin ngedip dia ikut turun kan? Berapa hari? Dia berapa hari ikut turun terus dia naik seperti itu. Perhatikan resistannya langsung seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang very short term trader, mereka menggunakan tren zigzag teman-teman. Jadi masing-masing tren itu dia akan cari, masing-masing tren itu benar-benar akan dicari Fibo-nya. Contohnya dari sini ke sini, nah yang mau buy di area sini misalkan. Saya geser ke kanan dulu. Nah, di area sini teman-teman ya, pada saat turun ini terus balik ke atas tuh trader Fibo udah pegangan ini semua, resistan ini udah dipegang semua. Nah, terus trader yang menggunakan Fibo ini kecenderungannya dia tidak akan FOMO karena pada setiap tren dia akan menarik garis lagi seperti ini. Nah, ini di sini kan tren ini dia koreksinya 23, 38, 50, 61, 78 mantul. Tapi pantulannya nggak begitu kuat terus. Nah, kalau trader-trader cepat melihat nih, misalkan dia belum punya glitch sekarang. Kalau mau masuk glitch sekarang, udah anggap aja nggak tahu masa lalunya glitch. Bisa nggak? Kalau trader yang menggunakan Fibo bisa. Yaitu dia hanya menarik dari sini, swing low ini, ke swing high. Misalnya dia mau mencari titik antri paling bagus untuk glitch. Kenapa? Karena glitch sekarang harganya masih ada volume cukup oke lah seperti ini. Biasanya kalau satu barang kalau bergerak, itu dia tidak akan serta-merta diam. Kalau masih ada tujuan pergerakan lebih lanjut, dia biasanya akan lanjut. Cuman tidak bagus kan kalau langsung beli di harga HK gitu loh. Makanya selalu yang namanya trader Fibo itu dia lalu langsung menarik trennya. Dari tren swing low ini ke atas, ke sini, kira-kira saya antri di berapa? Kalau antrinya di 23 dan 38 itu kalau diam balik dari situ, ini trennya berarti tren ini kuat. Tren dari sini ke sini kuat. Nah, umumnya orang antri itu di 50. Jadi kalau misalkan yang masih pengen mau beli glitch, ketinggalan hanya lihat tren ini, coba mulai perhatikan di 50. Itu umumnya orang antri. Nah,
Kalau yang ekstrim itu di 60 sampai 78 itu ekstrim. Artinya apa? Ya kalau misalkan dia koreksinya sampai situ berarti koreksinya udah separuh dari trennya. Nah, di Fibo ini juga ada kebiasaan-kebiasaan teman-teman. Yang boleh dibilang dihafal gitu. Jadi ini seperti ini. Nah, kita lihat kalau glitch ini dia tidak kuat di 38 retracement, maka target koreksi dia di 61 atau di sini. Nah, baru tapi dengan catatan ya teman-teman, dengan catatan dia tidak kuatnya di 38 tuh, terus dia tidak kuatnya meyakinkan seperti itu candlenya. Candlesticknya meyakinkan tidak kuat, dia biasanya akan langsung ke sini 61. Nah, dari 61 kalau misalkan dia mantul, target pertama jualan di 38 retracement. Memang itu hafalannya orang Fibo seperti itu. Jadi untuk membuat kita jadi trader yang tahu diri seperti itu. Memang Fibo itu banyak sekali membantu bagi teman-teman yang trading. Saya sebenarnya jarang menggunakan moving average ya. Saya cukup menggunakan Fibonacci saja karena guru technical saya itu simpel sekali orangnya. Bahwa dia selalu melihat tren, dia selalu membaca tren per tren, dan dia akan menarik Fibonacci dari masing-masing tren tersebut untuk bisa melihat supportnya, untuk bisa melihat resistannya seperti itu. Jadi kalau tren naik seperti ini, tentu yang dilihat adalah supportnya. Berapa sih saya akan antri seperti itu. Nah, tadi kan saya bilang koreksinya ada di 0 sampai 23 sampai 38 di sini. Yang kedua koreksi wajar sampai 50. Yang ketiga koreksi ekstrim sampai 61 dan 78. Nah, kalau udah koreksi di 78, itu ya sering-sering aja lihat di sini, di samping-sampingnya ini ada candle demand nggak seperti itu. Kalau ada demand, nah bisa jadi seperti Bitcoin. Bisa jadi seperti Bitcoin menjadi penahan seperti ini. Ini kayak Bitcoin ini walaupun dia koreksi di sini, ini ada, kalau kita lihat ke samping ada history price di situ yang menjadi penahan pergerakan Bitcoin seperti itu. Jadi Fibo itu selain kita melihat historinya, kita melihat trennya. Maksud saya selain kita melihat trennya untuk lihat support resistnya, kita juga mesti melihat ke samping sebelumnya apakah ada histori harga dari tersebut, dari barang tersebut. Jadi simpel-simpel aja kok. Namanya trader Fibo itu sangat simpel. Jadi kalau sekali lagi saya ulang, kalau melihat seperti ini, tarik lagi di sini, udah mau antri, minimal orang antri di 50. Jadi saya nawarnya di 7.800 lah untuk glitch. Kalau dapat ya oke, kalau enggak ya nyantai kayak gitu. Nah, cara antrinya juga jangan langsung ya. 78 kita antriin setengah misalkan. 50 maksud saya 50 retracement kita antri separuh atau seperempat. Baru di 61 overshoot sedikit kita kasih boleh separuh, boleh seperempat atau apa seperti itu. Karena namanya cryptocurrency itu volatil teman-teman. Volatil. Dan ini cukup powerful teman-teman. Saya gunakan di Dogecoin waktu itu ya. Itu aja teman-teman update saya untuk glitch. Sekaligus kita belajar Fibonacci ya. Terima kasih teman-teman semuanya.